Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Sungguh luar biasa malam hari ini kita bisa bersekutu kembali di tempat ini. Kita mau sekali lagi mengalami dalamnya, lebarnya, dan ajaibnya kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu tahu nggak menara tertinggi di dunia itu apa? Ada yang tahu? Burj Khalifa. Burj Khalifa di Dubai. Ya, tingginya 828 meter. Kalau kedalaman lautan yang paling dalam berapa? Kira-kira sampai 11 kilo. Tapi dalamnya kasih Tuhan tidak ada yang bisa mengukur. Amin. Luar biasa. Malam hari ini yang mau mengalami dalamnya kasih Tuhan, boleh bangkit berdiri. Mari kita mau merayakan betapa besarnya, luasnya, dalamnya kasih Tuhan kepada setiap kita pribadi, masing pribadi. Amin. Karena kasih Tuhan sungguh tidak dapat diukur. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Betul, amin. Jauh tinggi mengatasi langit, tidak dapat kami selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, sungguh tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kami mau bersyukur, hatiku bersyukur, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Karena besar anugerah-Mu, kami boleh berada di tempat ini. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Wajahku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa Tuhan kita? Sebab ajaib perbuatannya, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Oh, tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan iman katakan kasih setianya besar. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kami percaya kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, benar Tuhan, sungguh besar kasih setiamu untuk setiap kami.
pribadi lepas pribadi. Engkau sungguh mengasihi kami dengan kasih-Mu yang begitu indah, kasih-Mu yang begitu khusus untuk setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau sungguh tahu kelemahan dan kelebihan kami Tuhan. Dan kalau kami boleh ada, dan kalau kami tetap boleh berdiri sampai saat ini Tuhan, semua berkat kasih-Mu, berkat Engkau yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau setiap hari kami boleh melihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam pertemanan kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami yang selalu kami upayakan. Terima kasih Yesus, karena Engkau hadir, karena Engkau selalu hadir. Terima kasih Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh rindu mengalami lawatan-Mu. Kami sungguh rindu mengalami kehadiran-Mu. Dan biarlah kami yang lemah, letih, dan lesu boleh disegarkan kembali, boleh dikuatkan kembali, boleh mengalami penghiburan yang daripada-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Karena Engkaulah satu-satunya yang bisa menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Dan kami percaya Engkau sungguh hadir di tempat ini saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami boleh memuji dan memuliakan-Mu malam hari ini Tuhan, kami mau memuji dengan segenap hati. Sebab anugerah-Mu begitu besar untuk kami, dan anugerah-Mu itu selalu mempesona kami hari demi hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar, kasih-Mu sungguh ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona, selalu dan selalu Kau mengangkat hatiku, Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin, haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu ajaib, sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kami mau selalu bersyukur kepadamu, selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu besar, Kau selalu mengangkat kami Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
Bapak Ibu sendiri yang katakan, mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kami mau terus bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Kau mengangkat hati kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Sebab kami berharga di mata Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu mengangkat kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu mengangkat hati kami. Kau beri kami kekuatan, Kau beri kami jalan keluar, Kau beri kami pertolongan yang daripada-Mu. Engkau ajaib, perbuatan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih, kami mau mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Sekali lagi kami mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, oh selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau yang selalu mengangkat kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Saat kami jatuh, saat kami lemah, Kau yang mengangkat kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yakin bahwa kasih Tuhan sungguh tidak dapat diukur ya. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, amin. Tuhan yang selalu mengangkat kita saat kita jatuh, amin. Kita mau naikkan syukur kita mau naikkan praise kita untuk Tuhan kita yang ajaib, amin. Sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa kita. Kasih yang menemukan setiap kita. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan.
Semuanya tidak berhenti memuji Tuhan ya. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Amin. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang boleh angkat tangan tinggi-tinggi yang mau memuliakan Tuhan, yuk. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Saya rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu yang sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Boleh? Silakan. Shalom, nama saya Liwa ya. Hai. Saya mau sharing sedikit ya. Kemurahan Tuhan melalui hidup saya. Yang mana saya itu waktu itu datang persekutuan tanggal 11 Juli. Waktu itu Linda yang dia nyanyi itu. Saya benar-benar waktu itu tergerak dari lagu Lebih Dari Nafasku Bapa. Itu karena kayak tuh waktu pujian itu Tuhan tuh seperti menuntun saya, mengingatkan saya ya dari awal perkawinan saya tahun 82 sampai saat ini. Dimana tuh maksudnya waktu susah sampai sekarang ini Tuhan terus dengan setia menggandeng tangan saya. Di tahun 82 itu saya married. Mungkin karena memang itu semua ujian dari Tuhan ya untuk menggembleng kami. Waktu itu memang saya belum ikut Tuhan ya, maksudnya belum dibaptis. Dan waktu itu saya kerja, suami saya itu ya jatuh bangun. Yang nggak punya apa-apanya itu sampai saya ini makan aja ya. Ini buka rahasia karena apa? Saya ingin menyaksikan betapa besarnya kuasa Tuhan kalau kita benar-benar setia di dalamnya. Waktu itu kita pun karena enggak ada uang jadi makannya tuh sering super mie. Karena saking iritnya ya, super mie. Makan waktu itu zaman itu kan pertama buka ayam Kentucky itu ya. Kita tuh makan sekeluarga aja sampai paru-paruan loh saudara. Tapi begitu baiknya Tuhan itu dalam mengalami proses ini saya itu sampai gak tahan. Saya tuh ingin meninggalkan Tuhan waktu itu. Saya sampai ngomong sama suami saya, wes aku tak ikut kayak saudara saya aja ya, yaitu agama Tao waktu itu ya. Nah terus untung suami saya ini tipenya tuh setia sama Tuhan ya. Kalau sudah A ya A. Jadi gini dia, sekali Yesus tetap Yesus aku katanya. Dan juga saya untungnya istri yang manut dan nurut, bukan istri yang takut loh ya, tapi manut dan nurut sama suami. Ya wes saya ikut Tuhan dengan setianya. Ternyata Tuhan dibalik itu penderitaan saya ini mungkin untuk menjadi saksi ya saudara-saudara saya. Waktu itu memang saudara saya belum ada yang mengenal Tuhan. Dan setelah proses sampai tahun 2000 kalau itu enggak salah, Tuhan mulai mengangkat saya. Tahun 2000 sampai sekarang Tuhan sudah pulihkan ekonomi saya secara luar biasa. Dan malah saudara-saudara saya, kan saya ini 9 orang ya, dengan saya 8 orang berarti sudah bertobat ikut Tuhan Yesus semua. Puji Tuhan sekali, yang 2 Kristen, yang 6 ini Katolik. Dan saya mengucap syukur sekarang ini ya, Tuhan itu ya melihara kita semua. Bayangkan saya ini berdua sampai gak ada di alam pikiran kita ini.
saya sudah diizinkan Tuhan, bukan ini menyombongkan diri, bukannya. Ini mau menunjukkan bahwa kalau kita setia, benar-benar setia di dalam Tuhan, Tuhan tuh akan memberikan upahnya secara luar biasa. Bukan hanya materi, tapi apa? Kebahagiaan keluarga, kesatuan, kesehatan dengan anak, mantu, cucu itu ada sekali gitu loh. Dan saya mengucap syukur, saya juga diizinkan sama Pak Pur dengan diberi melalui berkat-berkatnya Tuhan melalui anak mantu saya diizinkan waktu itu ke Australia dengan naik apa? Business class dan first class. Itu sungguh luar biasa. Terima kasih pada Tuhan, di mana saya pernah terpuruk dan Tuhan mengangkat saya dengan luar biasa. Terima kasih. Puji Tuhan, sungguh kesaksian yang luar biasa. Boleh mengalami kehadiran Tuhan mulai dari sepanjang hidupnya, mulai dari bawah sampai atas. Luar biasa. Ada lagi yang mau menyaksikan? Silakan, Mike. Shalom, nama saya Michael. Hai Michael. Bentar, saya bawa kerpean. Saya mau men-sharingkan kebaikan Tuhan, apa yang saya dengan istri saya alami. Beberapa bulan lalu, saya itu mendapat penawaran dari sebuah perusahaan mobil, dari dealer mobil, bahwa untuk mendokumentasikan video proses pembuatan mobil ya. Waktu itu saya nggak tahu, saya dijak meeting. Jadi singkat cerita saya diinfo ternyata ketika meeting itu malam hari, jadi mendadak jam 11 malam lah, meeting di rumahnya, bahwa saya kalau bisa membantu membuat film dokumenter tentang proses pembuatan mobilnya Paus yang di Timor Leste. Nah, otomatis saya kaget dan saya sangat bersyukur saya bisa terlibat saat itu. Tentu saya setuju. Dia bilang saya dipilih dari beberapa macam vendor lah, kita bilang seperti itu. Singkat cerita, saya boleh mendokumentasikan momen-momen itu. Jadi kebetulan dia juga orang Surabaya, tapi juga punya usaha di Timor Leste. Jadi vendor-vendornya itu dilakukan di Surabaya semua. Beberapa vendor seperti karoserinya, pengecatannya, semua dipilih di Surabaya. Nah, itu saya mendokumentasikan momen-momen itu. Waktu itu dia bilang, ini untuk di Surabaya dulu, untuk yang di Timor Leste nanti berangkat atau tidaknya kita nggak tahu. Kita bicara lagi nanti. Siapa tahu ada tim dari Timor Leste yang akan, atau dari Vatikan yang akan menyambungkan video itu. Nah, singkat cerita saya ikut acara momen-momen selama hampir 2 bulan atau sekitar 2 bulan. Saya bersyukur saya sangat bisa mengikuti tiap-tiap momen, dari Dubes Vatikan datang untuk ACC, untuk melihat proses. Mungkin bisa ditampilkan ya PowerPoint, ada sedikit cuplikan, tapi saya memang nggak bisa terlalu banyak men-share secara detail karena masih terlibat itu privacy, jadi saya nggak bisa terlalu masuk kasih info gambar-gambar yang terlalu dalam. Nah di sini momen-momen awal di Surabaya, di mana Dubes itu datang, di mana pemerintahan Menteri Sekretaris Negara kalau nggak salah atau Administratif Negara itu datang beberapa kali untuk inspeksi, untuk ACC, bahkan Vatikan Dubesnya sendiri juga harus zoom ke Italia. Jadi proses semua itu dilakukan secara detail. Jadi mobil itu sangat teliti karena Paus itu standarnya sangat tinggi dan Paus kan juga kesehatannya juga nggak begitu baik. Jadi prosesnya raja naiknya berapa sentinya sampai waktu itu salah harus dipotong lagi, itu harus didokumentasikan semua. Nah, singkat cerita mobil itu boleh selesai dan selamat semua vendor bisa bekerja dengan baik sampai dilakukan shipping di kontainer dan dikirim ke Timor Leste. Nah, pada singkat cerita juga saya akhirnya diputuskan bersama istri, ini istri saya Anita, ya singer.
bisa ikut di sini juga boleh. Boleh ikut juga di sini sekali. Istri saya ini sedikit banyak ikut support saya, sekaligus behind the scene supaya saya ikut ke foto. Kalau saya yang video biasanya nggak ada yang foto saya. Nah, jadi kemudian mungkin next bisa. Nah, di sini akhirnya saya bisa berangkat. Di situ berkatnya luar biasa sekali. Saya mendapatkan berkat yang bertubi-tubi dari Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa. Jadi saya disambut, saya akhirnya jadi panitia resmi di kedatangan Paus di Timor Leste, karena Timor Leste ini yang terlibat negara. Jadi saya ikut langsung di kepanitiaan kenegaraan. Saya tiba, saya dijak keliling ke tempat-tempat yang dikunjungi Paus nanti. Itu yang ini salah satunya adalah Katedral Hati Kudus Yesus di Timor Leste. Saya dokumentasi semua. Jadi tempat Paus tidur, kemana Paus datang, ke gereja, ke acara-acara seremonial lainnya, itu saya jadi saya jadi tamu juga sekilas. Saya dijak keliling gitu. Saya wisata rohani sendiri gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya ini tadi, ini saya dibawa ke tempat penginapan Paus, saya dibawa ke tempat di Tasitolu, itu tempat Paus akan mengadakan misa akbar bersama seluruh umat di Timor Leste. Nah, ini momen-momen persiapan kedatangan Paus, gitu. Disinilah saya bersama istri itu luar biasa, karena kita tuh ibaratnya kita merasa sudah di ring satu lah, kita bilang seperti di ring satu. Tapi ternyata ada ring 0. Ada ring yang lebih dalam lagi yang ya saya masih di tahap seperti itu. Nah, saya bisa di sedekat ini, bahkan media resmi pun nggak bisa sedekat ini. Seperti saya yang di VVIP itu, foto di itu media di luar sana, nggak boleh masuk ke dalam. Jadi saya bisa, karena waktu itu ada proses pelepasan ini kanopi karena Paus nggak mau. Saya harus masuk ke dalam untuk men-syuting itu lagi. Jadi momen-momen itu harus di-syuting semua. Seperti itu. Nah, next lagi. Nah, ini saya bersyukur, salah satu yang saya sangat syukuri adalah saya mendapatkan momen dekat sekali bersama Paus itu beberapa kali. Jadi mungkin ini nggak pernah terulang lagi. Jadi ya dokumentasinya itu luar biasa gitu. Saya bingung juga kata-katanya seperti apa. Next lagi. Nah, ini saya dapat juga sebenarnya saya dapat, karena saya panitia, saya bisa masuk kemana-mana. Nah, akhirnya pada hari H saya bersama teman panitia juga dapat undangan di mana bisa duduk di area dalam VVIP juga, di area itu kan khusus ya. Kalau yang di belakang itu umat tuh mungkin luar biasa perjuangan mereka, panasnya, nggak ada kursi, berdesak-desakan, 700.000 kurang lebih. Bisa next lagi. Nah, seperti itu. Di belakang itu kalau mungkin di internet banyak, di sosmed banyak, betapa luar biasanya umat itu sesak full, bahkan sampai di jalan pun masih ada umatnya. Ini tempat Paus datang dan duduk di situ di pertama kali untuk melakukan pemberkatan di orang-orang yang terpilih. Seperti itu. Nah, saya juga mendapatkan momen-momen cukup dekat, bahkan saya bisa ikut sampai persis di depan altar juga, sempat bersama media-media lain untuk bisa syuting langsung atau foto saat misa. Tapi memang nggak boleh terlalu lama, nanti mengganggu. Jadi ada momen tertentu terus suruh pindah-pindah spot-spotnya di situ. Lagi. Nah, ini kemudian sedikit foto-foto yang saya abadikan di sana. Antusiasnya luar biasa, persis seperti di Indonesia. Tapi di sini kayak lebih merakyat gitu, lebih sederhana banget, gitu. Dan panasnya luar biasa, panasnya. Ya kayak sebenarnya kayak di Surabaya sih, kita tanpa apa-apa gitu. Di sini kita pakai payung semua tadi. Mungkin ada yang tahu juga di sini ada momen burung itu berputar viral itu. Ya saya di situ juga mengabadikan. Jadi persis Paus setelah pemberkatan, dia pemberkatan penutup, kemudian dia keluar dari altar
masuk ke belakang ini sambil nyanyi. Jadi sambil lagu penutup juga sampai lagu itu selesai, burung itu juga pergi. Jadi memang ini luar biasa. Sampai orang-orang tuh nunjuk-nunjuk, bahkan seluruh panitia juga. Ya itu momen yang luar biasa. Kalau nggak salah di Jakarta juga ya sempet ya. Ada Merpati juga. Tapi di sini dia putar terus sampai akhirnya selesai. Yang terakhir, saya boleh ikut lagi mengantar paus sampai ke bandara. Kalau ini saya agak nakal, saya nyelonong aja pokoknya masuk. Saya ikut Kementerian Dubes sampai saya ketemu Pak Terawan, sampai kenal. Dokter Terawan juga datang waktu itu. Nah, saya cukup sedekat ini dengan paus beberapa kali seperti ini. Cuman, ya itu saya nggak berani terlalu maju lagi karena nggak boleh. Saya didorong security beberapa kali juga sih, karena nakal, tapi nggak bisa. Saya rosario nggak dapat juga. Rosario nggak dapat, tapi saya beruntung saya bisa mendapatkan saya punya rosario itu ikut orang-orang dalam itu saya dapat diberkati lah waktu nunut waktu pausnya makan malam kalau nggak salah itu. Ya kurang lebih singkatnya seperti itu, mungkin kalau nggak itu kepanjangan. Jadi saya bersyukur mungkin ini motivasi lah buat kita semua yang belum pelayanan. Ada kelebihannya loh pelayanan itu. Jadi kita selain berbuah juga untuk diri kita bisa berbuah untuk orang lain, dan semoga nanti film ini nanti akan ditayangkan di museumnya Timor Leste. Mobilnya juga akan dimuseumkan, ada TV-nya itu dari film yang saya buat itu, sama mungkin ya ini saya nggak tahu ya, ini kira-kira mungkin perlengkapan misanya itu semua dimuseumkan gitu. Mungkin terakhir ada sedikit cuplikan momen saya sempat abadikan, tapi yang aman-aman aja. Sayang sekali, sebenarnya saya tuh bisa sampai dalam-dalam banget gitu loh. Luar biasa lah, pokoknya itu luar biasa. Saya punya kaplek itu saya bisa masuk-masuk. Kalau enggak kan saya pasti kena security-nya luar biasa di situ. Bisa ditayangkan video yang sekian. Terima kasih. Puji Tuhan, begitu besar anugerah Tuhan untuk anaknya, terkhususnya untuk Mike ya. Dan kita boleh melihat setiap kita sungguh-sungguh spesial, sungguh disayang oleh Tuhan. Amin ya, amin. Siapa yang mau setia terus mengikuti Tuhan, boleh angkat tangan. Amin. Mari kita saat ini, kita mau lebih mendekat lagi pada Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan di bawah ataupun di atas, jatuh, kuat, dalam segala keadaan kita mau tetap ikut Tuhan. Amin. Sebab kita punya Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah hidup kita diubahkan menjadi seperti Dia. Bapa kami
takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kami punya satu kerinduan Tuhan, rinduanku untuk meninggikan namamu, tinggikan namamu, karena kami tahu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hidup kami Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, seputih hati, setulus salibmu Tuhan, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku menjadi seperti matamu Tuhan, memancarkan kasihmu, kami mau jadi seperti. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berikan hati Bapak Ibu saat ini hanya untuk menyembah Yang Maha Tinggi. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku. Kami ini milik Tuhan, milikmu. Kerinduan kami Yesus, untuk meninggikan namamu, meninggikan namamu, karena ku tahu, Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, biar kami melihat seperti-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, yang selalu memancarkan kasih, kasih-Mu. Ku mau jadi, oh ubahkan hati kami, seperti-Mu, setulus salib-Mu Tuhan.
Sungguh-sungguh Tuhan, kami mau berubah. Kasih-Mu besar Tuhan. Biar mata kami menjadi seperti mata-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, memancarkan kasih, melihat sesama kami yang butuh pertolongan. Jadi ubahkan kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu biarlah malam hari ini kami diubahkan. Kami mau melihat seperti mata-Mu Tuhan, melihat sesama kami yang membutuhkan, melihat dan menolong kasih-Mu. Ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi, kami mau menjadi seperti-Mu, ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi. Kami mau diubahkan menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih, Allah yang besar, Allah yang mulia. Ajaib nama-Mu, perkasa, sungguh luar biasa perbuatan-Mu. Kaulah penolongku, Kau sungguh layak ditinggikan, layak diagungkan. Kaulah batu karangku, Kau kemenanganku, Kaulah panji kemenanganku Tuhan. Haleluya. Sikiara badala bayara badala 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 kami mau terus berseru kepada-Mu Tuhan. Sikiara badala badala badala. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu karena kasih dan cinta-Mu dari dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya yang Kau berikan kepada setiap kami.
Apakah hal itu menyenangkan bagi daging kami atau tidak menyenangkan bagi daging kami? Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu baik buat setiap kami. Allah yang Maha Rahim, ke dalam tangan-Mu lah kami mau bawa seluruh hidup dan kehidupan kami. Khususnya keberadaan kami pada malam hari ini. Berikan setiap kami hikmat marifat-Mu, sehingga ketika firman-Mu dibukakan, jiwa kami sanggup menerimanya dan boleh berbuah berkali-kali lipat. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami tanpa terkecuali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Temanya malam hari ini yang diberikan kepada saya adalah menghadirkan Yesus dalam keseharian. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita, ya. Semua kita pasti mengalami hal itu. Nah, apakah kita juga mampu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang yang kita jumpai bisa merasakan Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghadirkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Kehadirannya tidak hanya dirasakan dalam momen-momen khusus, seperti pada saat misa misalnya di gereja, khususnya seperti PD, doa pribadi, tapi juga di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Menghadirkan Yesus dalam keseharian berarti membiarkan ajaran dan teladannya membimbing setiap tindakan dan sikap kita setiap hari. Sehingga orang yang melihat, bukan kita yang ngomong, orang yang melihat mengatakan, oh ada Yesus di dalam hidupmu. Tuhan menempatkan kita di tengah kehidupan yang beraneka ragam, entah dalam pekerjaan, pelayanan, atau keluarga. Dalam bersosialisasi di tengah kehidupan ini, kita tidak dapat selalu memfokuskan diri dengan keinginan atau kepentingan diri kita sendiri. Karena ada hal-hal yang harus kita utamakan atau prioritaskan di atas kepentingan kita demi menghadirkan sebuah kehidupan yang penuh cinta, kasih, dan damai sejahtera. Kehadiran kita dimanapun, apakah membawa damai dan membuat orang nyaman dengan kita? Kalau itu iya, berarti kita sudah menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena saat Tuhan Yesus hadir di dunia ini dan melakukan pelayanan di dunia, secara langsung Dia memberikan teladan bagi kita bagaimana caranya hidup di dunia ini bersama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda dengan kita. Kalau kita hidup dengan orang yang karakternya sama, latar belakang sama, senang. Tapi bagaimana dengan orang yang kita hadir bersama-sama dengan mereka, tetapi berbeda latar belakang dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Apakah mereka bisa melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita? Ada beberapa cara untuk menghadirkan Yesus dalam keseharian kita. Yang pertama, menyadari kehadiran Yesus. Ya. Ketika Bapak Ibu masuk tadi ke dalam ruangan ini, apakah sadar, oh saya akan masuk lewat pintu itu dan saya akan melangkahkan kaki kiri atau kaki kanan lebih dulu. Sadar gak? Mikir gak? Enggak. Betul gak? Nah, kita pokoknya jalan aja kan. Kenapa? Karena sudah biasa seperti itu. Itu tidak boleh terjadi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan ada setiap saat di dalam kehidupan kita. Tuhan harus ada di dalam kepala kita sesibuk apapun kita. Seberapapun pekerjaan kita. Jadi menghadirkan, menyadari ya, ini dulu. Yang namanya hidup di hadirat Allah, itu adalah menyadari kehadiran Tuhan. Banyak orang Kristen atau anak-anak Tuhan tidak menyadari kehadiran Tuhan. Dia menyadari kehadiran Tuhan waktu dia di gereja, waktu dia di PD, waktu dia berdoa. Tetapi di dalam aktivitas sehari-hari dia kurang menyadari kehadiran Tuhan.
Langkah pertama dalam menghadirkan Yesus adalah menyadari kehadirannya di dalam kehidupan kita. Dan ini dimulai dengan menjalin hubungan pribadi yang erat melalui doa dan meditasi. Saya mau tanya, sehari berapa lama kita berdoa? Saya ganti dulu pertanyaannya. Berapa lama, berapa jam kita main gadget? Saya mau tanya dulu itu. 1 jam pasti tidak ya, 2 jam pasti tidak. Main gadget ditambah bekerja, yang fokus begitu. Berapa lama? Kira-kira 8 jam? 10 jam ya? Oke, 10 jam. Mulai dari kita bekerja, kita main HP, lihat TikTok, lihat IG, lihat sepi, kan gitu kan? Ibu-ibu biasanya gitu. Berapa lama kita berdoa? Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita berikan kepada Tuhan waktu yang terbaik dari dalam hidup kita? Atau sisa? Ini penting kita hayati ya. Waktu terbaik menurut Alkitab kapan? Pagi-pagi benar. Apa kita bangun subuh-subuh untuk berdoa 2 jam? Atau kita ya sak bangunnya, sak doanya, sak sisanya waktu, sak sempetnya gitu ya. Itu namanya kita tidak adil dengan Tuhan. Ya. Kenapa tidak adil? Karena kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sedangkan kita minta yang terbaik kepada Tuhan. Betul enggak? Saudara-saudariku yang terkasih. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi juga tentang mendekatkan diri kepada Tuhan dan merasakan kehadirannya. Filipi 4 ayat 6 mengingatkan kita atau mengatakan demikian. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Kehadiran Yesus juga diungkapkan di dalam Matius 18 ayat 20. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hari ini lebih dari 2 orang kan? Kita menyadari enggak bahwa ada Yesus di sini? Yesus hadir sungguh-sungguh kita merasakan. Jadi menyadari kehadiran Yesus itu bisa kita alami jika kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Jika kita memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Manusia itu suka sekali korupsi haknya Tuhan. Mau tahu? Saya mau tanya. Kalau hari ke-7 ya, ini sedikit menyimpang. Hari ke-7 itu harinya kita atau harinya Tuhan? Harinya Tuhan ya, menurut Alkitab. Kita punya hak enggak di hari ke-7? Ada enggak haknya kita? Tuhan sudah kasih kita hari pertama sampai 6 kan? Hari ke-7 kita persembahkan kepada Tuhan atau kita korupsi? Siapa yang bangkong hari Minggu pagi? Jujur amat Pak. Bapak Ibu, itu namanya kita korupsi. Ya. Kalau kita mau misalnya ya kan di gereja Katolik hari Sabtu disamakan dengan hari Minggu. Jadi permulaan dari hari ke-7 itu hari Sabtu kalau menurut gereja Katolik. Jadi kalau memang mau tidur di pagi hari, di hari Minggu, pergilah misa Sabtu sore. Ya. Jangan pergi misa Minggu sore. Dengan alasan apa? Mau istirahat. Nah kita mencuri haknya Tuhan ya, atau olahraga atau apapun itu Bapak. Saya kemanapun saya pergi, nomor 1 saya selalu cari gereja. Kalau itu melewati hari Minggu. Apakah saya pergi dengan fakultas, dengan kampus yang orang Kristennya cuma 7 orang dari 150 dosen? Saya tetap bilang saya mau pergi misa. Saya tanya acaranya mulai jam berapa? Mulai jam 8. Berarti saya harus pergi misa jam 6. Apakah saya sedang di luar negeri, yang bulan Juni saya lagi di Jepang, nomor 1 saya bilang saya mau pergi misa. Cari hotel yang dekat dengan gereja. Walaupun ketika saya masuk di misanya saya tidak paham bahasanya. Kan bahasa Jepang, saya nggak ngerti. Oh ini kira-kira anak domba Allah. Oh ini kira-kira Bapak kami. Oh ini begitu-begitu aja. Tapi tidak masalah bagi saya. Yang penting saya memberikan hari itu untuk Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu kita bisa paham ketika apa? Ketika kita punya relasi yang intim dengan Tuhan.
Saya tidak akan sebutin semuanya, saya cuma sebutin 2. Yang pertama itu kita suka mencuri haknya Tuhan, korupsi haknya Tuhan. Bukan berarti pergi misa sore salah loh ya, saya nggak bilang begitu. Nanti saudara laporin ke Romo kata Ibu Yovita, kalau pergi gereja minggu sore salah. Tidak, kalau minggu pagi atau Sabtu kita sakit, minggu kita sakit, dan kita berjuang untuk, kita boleh dong pergi gereja minggu sore. Tergantung apa alasannya Anda pergi gereja minggu sore. Alasannya apa? Kalau minggu pagi, Sabtu sore panitia, minggu pagi panitia di gereja, baru bisa kusuk minggu sore, it's okay. Tapi kalau minggu pagi saya mau bangkong, saya mau jalan-jalan, baru saya pergi misa minggu sore, nanti Anda kusuk sekali di dalam gereja, gini. Terlalu kusuk ya, kenapa? Karena terlalu lelah. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua apa yang suka kita curi dari Tuhan? Hak Tuhan yang kedua, penghakiman. Penghakiman adalah hakku katanya Tuhan. Kita suka ngerasain orang enggak? Suka menjudging orang enggak? Iya, kita enggak punya hak apa-apa di situ. Tapi kita suka juga curi haknya Tuhan. Di mana kita tahu? Ketika kita melakukan semua itu, kita enggak bisa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi menyadari kehadiran Allah itu penting ya. Karena pakai jam jadi saya harus noleh-noleh sedikit ke waktunya ya. Kedua, menyadari, yang pertama menyadari kehadiran Yesus. Yang kedua, menghadirkan Yesus dalam berbicara. Kata-kata kita memiliki kekuatan yang besar. Menghadirkan Yesus dalam berbicara berarti menggunakan bahasa yang penuh kasih, membangun dan memotivasi. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi kalau ada perkataan yang baik untuk membangun sesuai dengan kebutuhan, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi setiap percakapan bisa menjadi kesempatan untuk mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan. Satu hari ada teman saya yang pakai kerudung. Dia bilang begini, Ibu Yovita, saya mau tanya sama kamu. Kenapa? Dia kepahitan yang luar biasa. Padahal saya tahu teman saya ini fanatik ya. Kenapa kamu tanya saya? Menurut saya kamu bisa menjawabnya. Bagaimana dia tidak bisa mengampuni menantunya. Ya. Terus saya jelaskan panjang, saya dengerin dia ngomong apa. Lalu saya bilang Tuhan kasih saya hikmat. Pokoknya saya nggak bisa mengampuni. Setiap kali dia ingat menantunya dia pingsan. Artinya luka yang diberikan oleh menantunya terlalu dalam buat dia. Dan saya paham, saya mengerti kalau sebagai manusia sulit bagi dia untuk mengampuni menantu itu. Saya bilang begini, kalau di agamamu, hikmat dari Tuhan, boleh nggak mati sebelum mengampuni orang? Oh nggak boleh, nah itu dia kuncinya itu. Engkau harus mengampuni sebelum engkau pulang ke rahmatullah. Karena di agamaku ada bilang begini, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi kalau saya belum cek, sebelum saya tutup mata, saya masih mengikat kebencian, mengikat dendam, mengikat luka batin, mengikat akar pahit, maka akan tetap seperti itu di atas sana. Kira-kira bisa masuk surga enggak? Yang enggak, Bu. Nah, ya udah. Caranya gimana? Saya jelasin caranya. Ya wes, terima kasih, saya akan ikutin saranmu. Bapak Ibu yang terkasih, menghadirkan Yesus. Lalu dia cerita sama suaminya, aku duwe konco. Dia juga cerita kembali apa yang dia cerita ke suaminya ke saya. Wapi, tapi itu tuh wong Islam, wong Katolik, koyok mbak, kakaknya dia kebetulan Katolik. Wapi walaupun dia bukan orang Islam. Berarti di pikiran dia yang baik itu orang Islam, bukan orang Kristen gitu ya. Dia bilang ketika kita berada pada posisi yang terpuruk dan teman itu ada, itulah orang yang paling baik menurut dia. Bapak Ibu yang terkasih, menghadirkan Tuhan, dia tahu saya orang Katolik, dia tahu saya berbeda dengan dia, tapi dia minta advice, seperti apa harus mengampuni. Kenapa tiba-tiba saya jarang berbicara dengan dia ya, saya jarang ngobrol dengan dia, paling hai begitu, tapi dia mengamati dan orang mengamati kita. Apa kita itu menghadirkan Tuhan atau tidak? Menghadirkan Tuhan di dalam berbicara atau tidak, itu yang kedua. Ketiga menghadirkan Yesus dalam tindakan. Tindakan kita sehari-hari harus mencerminkan ajaran Yesus. Mengasihi sesama adalah inti dari ajaran Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi karena kasih adalah dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari
Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah karena Allah adalah kasih. Apa kita sudah mampu menjadi agen kasih? Agen kasih dari surga? Kalau kita mau menghadirkan Tuhan, kita harus menjadi agen kasih dari surga atau agen kasih dari surga. Artinya ya sebagai manusia kita bisa terluka, tetapi lukanya cuma sebentar. Firman Tuhan bilang apa? Sampai sebelum matahari terbenam. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lakukan ini, maka orang akan melihat oh ada Yesus di dalam hidup dia. Tindakan kita baik besar maupun kecil itu akan dilihat oleh orang lain, ya. Bagaimana cara kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang sederhana di dalam kehidupan kita? Teman-teman atau pekerja-pekerja yang ada di sekitar kita, yang paling kecil, apa yang kita perlakukan terhadap mereka? Di kampus itu kalau saya minta tolong sama cleaning service, langsung dia lari cepat-cepat. Ya Bu, siap. Ya. Tidak ada satupun yang, Bu, saya masih tidak ada. Tapi teman saya komplain, itu lama banget. Saya senyum-senyum aja dalam hati saya. Kalau saya minta tolong, pasti mereka langsung dengan langkah 1000 mendekat dan menolong. Tolong ya Mas, boleh enggak? HP saya ketinggalan di rumah. Oh ya baik Bu, 7:30 ya, saya nyapu-nyapu dulu baru saya ke rumah Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa orang mau menolongnya? Karena di dalam meminta tolong, di dalam bertindak, di dalam berbicara, ada cara, tidak pernah menganggap mereka lebih rendah daripada kita. Itu bagaimana kita menghadirkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menganggap rendah orang lain. Betul enggak? Yesus tidak pernah menganggap rendah orang lain. Leveling itu hanya ada di dalam dunia. Tidak ada di surga. Yang ada adalah orang benar dan orang tidak benar. Enggak ada pembantu, enggak ada sopir. Itu di surga. Betul enggak? Enggak ada office boy, enggak ada. Kita yang berikan merek dan cap itu, kita merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Karena kita bos. Dan itu merusak hati kita. Dan itu sulit membuat orang melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yang keempat, menghadirkan Yesus dalam pekerjaan. Pekerjaan kita juga merupakan arena di mana kita bisa menghadirkan Yesus. Ya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kamu adalah hamba Kristus. Integritas, dedikasi, dan etika kerja yang baik adalah cara kita menunjukkan Kristus melalui pekerjaan kita. Bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa saya adalah anak Tuhan? Saya tidak pernah masuk terlambat waktu saya ngajar. Kalau saya ngajar jam 7, saya berangkat jam 6. Saya harus hadir sebelum jam 7 di kampus. Ketika mahasiswa membutuhkan apapun, saya siap membantu mereka. Jam 11 kalau saya belum tidur, mereka WA, saya baca, saya jawab. Teman saya yang lain, kamu tahu aturan gak ini jam berapa? Begitu kata dosen ya, ini sudah jam 11 malam, Ibu sudah tidur. Lah Ibu sudah tidur, Ibu masih balas WA, kok sudah tidur? Bapak Ibu, kenapa hari gini kita merasa lebih dari orang? Tidak. Kalau kita mau menghadirkan Tuhan, kita mau berintegritas, ya seperti itu. Tidak ada satupun pekerjaan yang delay. Bekerjalah seperti bosmu adalah Tuhan, selesai. Tidak perlu ada CCTV yang mengawasi kita, lalu kita bekerja, tidak perlu. Saya kalau masuk terlambat, rektor tidak marah sama saya. Dekan tidak tegur saya, kaprodi tidak tegur saya. Tapi saya tidak pernah mau masuk terlambat. Kenapa? Karena saya mau punya satu value. Bagaimana saya bilang sama mahasiswa saya, kalian gak boleh masuk terlambat ya, lah Ibu sendiri terlambat. Saya bilang sama mahasiswa saya, kalau kalian masuk terlambat boleh-boleh aja. Tapi terlambat 10 menit saya potong nilainya 10. Terlambat 60 menit saya potong nilainya 60. Kalau terlambat 100 menit kamu tinggal dapat 0. Ya, karena kehadiran itu ada nilainya ya. Kehadiran nilainya 100, diskusi nilainya kalau dia hadir 100. Tapi begitu dia terlambat masuk, boleh masuk, enggak apa-apa, enggak usah pakai alasan. Tapi berapa menit kamu terlambat, sekian saya potong. Kalau saya terlambat 10 menit, saya kasih Anda bonus 10. Fair. Ya. Tidak ada mentang-mentang dosen, lalu dia no, sama di mata Tuhan. Jadi bagaimana menghadirkan Yesus di dalam pekerjaan. Ketika jam saya bunyi, jam 12,
Saya bilang bentar ya, karena saya ngajar itu kalau hari Selasa 9.30 sampai 2:30 di dalam kelas. Ya, mahasiswanya bergantian, saya tidak berganti. Saya tetap di dalam kelas itu. Bentar ya ibu mau doa dulu. Kan doa malaikat Allah. Jam 12, berdoa saja. Kenapa? Mereka juga kalau mau berdoa, permisi boleh sembahyang dulu, silakan. Ketika mereka, ibu permisi saya mau sholat, silakan. Bapak ibu yang terkasih, menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan, butuh satu keberanian. Ya. Menghadirkan Yesus dalam keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana kita dapat mempraktekkan ajaran Kristus. Efesus 5 ayat 25 sampai 33, panjang saya tidak baca. Di situ salah satu yang mengajarkan tentang hubungan suami istri yang saling mengasihi dan saling menghormati. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Tidak dibilang, hai istri hormatilah suamimu, tidak. Tunduk, tunduk itu termasuk di dalamnya menghormati. Tapi menghormati belum tentu kita mau tunduk kepada suami. Apalagi kalau istrinya pekerja, uangnya lebih banyak dari uang suaminya. Belum tentu dia mau tunduk kepada suaminya, betul tidak? Bapak ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Doa keluarga dan penerapan nilai-nilai Kristen dalam hubungan sehari-hari memperkuat fondasi iman di dalam rumah kita. Bagaimana anak-anak kita bisa melihat Tuhan hadir di dalam hidup kita. Bagaimana anak-anak kita bisa punya iman yang besar. Saya menjadi seperti ini karena ayah dan ibu saya. Ayah saya itu cintanya luar biasa kepada Tuhan, percayanya luar biasa kepada Tuhan. Jadi dia bisa menghadirkan Yesus di dalam kehidupan dia. Ketika beliau sudah meninggal hari ini, ayah saya sudah nggak ada, tinggal mama. Dia waktu bekerja dia adalah kepala dinas dari sebuah departemen. Ketika itu departemennya dilebur ya. Departemen ayah saya dari kepala dinas departemen perindustrian waktu itu dan ada kepala dinas departemen perdagangan. Itu akan dilebur menjadi Deperindak waktu itu. Ada 2 kepala dinas, akan keluar 1 kepala dinas. Ayah saya sudah hampir pensiun, yang ini masih muda. Secara logika yang dipilih yang mana? Pasti yang muda dong, masih energik. Tapi SK dari menteri yang keluar adalah kepala dinas yang Deperindak adalah yang dari perdagangan, bukan ayah saya. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan mau bapak yang menjadi kepala dinas, bapak yang menjadi kepala dinas. Saya dan adik-adik saya bilang gini, ih bapak ini mabuk pasti deh. Kenapa? Kan jelas-jelas itu SK menteri bukan dia. Tapi dia bilang saya yakin. Dan apa yang terjadi? Bupati bilang, saya enggak mau kepala dinas yang berdasarkan SK itu. Ayah saya namanya Victor Pandit. Saya mau Pak Victor yang jadi kepala dinas. Dan saya boleh menyaksikan SK menteri enggak laku. Dan ayah saya yang dilantik menjadi kepala dinas. Bagaimana dia bisa memberi contoh kepada kami? Ini orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anaknya. Waktu kita bilang bapak mau, dia diem aja, dia enggak marah. Ya. Ayah saya enggak pernah marah kalau dalam hal-hal keimanan. Dia percaya dengan apa yang dia percayai, dia yakin dengan apa yang dia yakini. Dan kami boleh melihat, wow, terbukti apa yang dia katakan. Ya. Beriman yang sungguh-sungguh percaya tanpa syarat. Lalu yang keenam, menghadirkan Yesus dalam komunitas. Sebagai bagian dari komunitas gereja, kita memiliki kesempatan untuk mendukung dan membangun satu sama lain. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25 mengajarkan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang, tetapi saling menasehati dan semakin mendekat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bagaimana caranya kita menghadirkan Yesus di dalam komunitas? Komunitas banyak sekali. Ini komunitas, lingkungan komunitas, sel komunitas. Saya juga aktif di komunitas, saya dari komunitas Tritunggal Maha Kudus KTM. Saya di distrik adalah konsultor, di sel saya pelayan sel, mestinya nggak boleh ya. Kalau saya sudah jadi konsultor saya tidak bisa jadi pelayan sel, tapi karena tidak ada yang mau bersedia menjadi pelayan sel, jadi saya merangkap dua-duanya. Hari-hari bulan kitab suci, ya. Sel saya hari Jumat. Bulan kitab suci juga lingkungan pilih hari Jumat. Beberapa Jumat saya nggak bisa hadir, tapi saya bilang,
saya harus hadir minimal 1 kali. Agar tidak dibilang, oh iya kok punya komunitas yang eksklusif, tidak mau hadir di dalam lingkungan. Kita harus menjadi berkat juga di lingkungan, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau 4 minggu ini kita ada di sel, ya ketika bulan kitab suci, bulan Maria, bulan Rosario, Advent, ya kita kasih 1 untuk lingkungan. Jadi kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Sadarkah kita bahwa kehadiran kita itu adalah berkat bagi orang lain? Kalau semua orang berpikiran seperti itu, bahwa kehadiran saya di komunitas ini adalah berkat, maka semua orang akan datang. Tapi kalau kita merasa, saya nggak ada apa-apanya, nggak usah datang deh, maka kita tidak bisa menjadi berkat bagi komunitas. Atau kalau nggak tugas, nggak datang, kita nggak bisa menjadi berkat bagi komunitas. Sesibuk apapun, ketika kita mau menjadi berkat bagi komunitas, kita harus hadir. Dan Tuhan pasti akan menolong ya. Saya mau sharing bagaimana beberapa waktu yang lalu ketika saya diutus oleh kampus untuk mengambil sertifikasi ya di Bandung, saya bilang kenapa nih kampus kirim saya yang sudah tua ya, harus yang dikirim itu yang masih muda. Dan menurut saya kampus itu salah kirim ya, karena dia kirim saya gitu. Dan saya ketika saya sekolah itu saya lihat, 25 tahun, 30 tahun, 33 tahun, ini lulusan Birmingham, lulusan Amerika, aduh ini salah benar ini kampus kirim. Kenapa? Karena memang ujiannya sulit, tugasnya banyak begitu. Nah aktivitas saya juga banyak. Ada 1 tugas assignment yang saya harus buat, ada 110 indeks yang saya harus buat. Buatnya itu hasilnya nanti jadi 172 halaman. Sedangkan waktu itu hari Sabtu saya ingat sekali, saya baru buat 20 indeks. Besok malam terakhir submit. Kalau saya tidak submit saya nggak lulus. Saya mau lulus tentunya. Tapi besok pagi hari Minggu, saya harus hadir di komunitas. KTM wilayah membuat acara gathering. Saya tidak bertugas apa-apa, hanya datang sebagai peserta. Kira-kira banyak orang pilih yang mana? Mengerjakan tugas atau hadir? Banyak orang pilih mengerjakan tugas, tapi saya bilang enggak, saya mau jadi berkat bagi komunitas saya. Tuhan tolong saya, lalu saya hitung. Sebelum saya pergi, ya tentunya saya sudah pergi misa ya. Sebelum saya pergi, kalau Sabtu 20, pagi 30. Harus selesai 30 indeks, jadi 50, kurang 70. Tuhan tolong saya, lalu saya pergi. Setelah 50 saya buat, saya pergi ke komunitas, tentunya saya pergi tuh, saya pikir aduh ini sampai jam berapa ya selesainya. Saya hadir sampai selesai jam 1. Lalu pulang saya berdoa lagi, Tuhan tolong saya Tuhan. Masih ada 70 indeks yang saya harus submit malam hari ini. Sedangkan badan saya sangat lelah. Karena yang tadi malam yang 20 indeks itu saya buat sampai jam 3 pagi. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Tuhan menolong? Yes. Jam 7 malam selesai saya buat, jadi hasilnya 172 halaman dan saya submit dan lulus dengan nilai 87. Bapak Ibu yang terkasih, itu Tuhan yang saya tahu. Ketika kita mau membagi diri kita, ketika kita mau memberikan hidup kita, ketika kita mau menghadirkan Yesus di dalam hidup kita, di dalam segala hal, Tuhan pasti hadir menolong kita. Jadi saya nggak percaya kalau orang bilang dia sibuk, sampai dia nggak punya waktu buat komunitas. Dia sibuk sampai dia nggak punya waktu buat, enggak, saya nggak percaya. Yang ada adalah dia tidak mau membagi dirinya. Karena saya juga sibuk di kampus, sibuk dengan segala macam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, selain itu keterlibatan dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat memungkinkan kita untuk menyebarkan kasih Yesus kepada mereka yang membutuhkan. Saya juga hadir di arisan PKK. Banyak orang tidak mau lagi hadir di arisan PKK, betul tidak? Hadir, kenapa? Ya karena bagi saya kehadiran saya adalah berkat, kecuali saya pergi, ya saya nggak bisa hadir. Tapi ketika saya ada di rumah, saya akan hadir ketika ada arisan PKK. Dan yang ketujuh, bagaimana menghadirkan Yesus di dalam menghadapi tantangan dengan iman. Dalam menghadapi tantangan hidup, kita bisa mengandalkan kekuatan iman kepada Tuhan. Kita bisa memperlihatkan walaupun kita berada di dalam kesulitan, di dalam pressure, di dalam pergumulan hidup, tapi ada Yesus. Yakobus bilang apa? Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4.
Saudara-saudaraku yang kekasih, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Coba yang ayat 2 aja. Yakobus 1 ayat 2. Ini ya. Kalau kita sedang bergumul, ya, baca ini baik-baik. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena ketika kita ada di dalam pencobaan, di dalam penderitaan, doa dan pengharapan kepada Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati masa-masa sulit dengan keyakinan bahwa Yesus menyertai kita. Maka ketika kita sedang susah, ketika kita sedang menderita, jangan terlalu banyak mengeluh. Jangan terlalu banyak bermazmur ratapan. Ya, sedikit-sedikit mengeluh, mazmur ratapan mengeluh. Enggak, saya enggak pernah mengeluh. Saya ceritakan kesulitan saya ketika sudah selesai. Bagi saya kesulitan itu adalah tantangan, karena berjalan bersama dengan Tuhan adalah sesuatu yang menyenangkan. Memang menderita tetapi menyenangkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita mau menghadirkan Yesus di dalam hidup kita, maka kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika dalam melakukan semua hal dengan motivasi untuk Tuhan, maka kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan mudah menyesal, kita tidak akan memikirkan bagaimana mencari keuntungan. Betul enggak? Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Contoh santa yang paling bagus, Santa Teresa Lisieux. Ya. Selalu dia bilang, untuk Tuhan. Ketika jarum jatuh diambil, untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukan hidup untuk Tuhan. Karena hidup yang berpusat pada Tuhan akan mendatangkan sukacita, meskipun dalam keadaan sulit dan tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang terkasih, selain kita melakukan untuk Tuhan, nyatakan Yesus di dalam hidup kita. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana orang bisa lihat, oh ada Yesus di dalam tubuh dia. Ada satu cerita, ini kesaksian yang saya dengar di sebuah PD. Dia seorang pemusik, ya, pekerjaannya hanya itu, dia tidak bekerja di tempat lain. Lalu dia bilang, berkat saya hanya cukup untuk memberi makan anak-anak saya. Saya tidak bisa membeli baju yang bagus karena artinya berkatnya dia pas-pasan begitu ya. Sampai satu hari dia ketika pulang dari PD ada seorang ibu memberikan dia baju baru tentunya, bukan baju bekas ya. Lalu dia lihat, wih bagus banget bajunya. Dia bilang, Mas ini baju buat kamu, ketika saya ada di toko Tuhan mengingatkan saya akan engkau dan hati saya tergerak untuk membelikan baju ini kepadamu. Dia lihat, wih senang banget ya. Kenapa? Aduh Tuhan terima kasih, saya bisa pakai baju yang formal ketika saya melayani pada acara-acara formal seperti Natal, Paskah, itu hem putih. Lalu dia pulang, dia mampir di temannya penjual es degan ya. Cerita-cerita temannya bilang begini, penjual es degan itu, Mas saya mau tutup 2 minggu, saya mau pulang ke Nganjuk, saya mau menikah. Tapi uangku sudah habis untuk ngurus di KUA. Di tempatku itu kalau menikah harus pakai hem putih, lengan panjang, dan celana panjang hitam serta kopiah. Tapi uangku sudah enggak ada untuk beli baju putih. Apa yang terjadi dengan teman saya yang pemusik ini? Ada intens konflik di dalam hatinya, ada pertentangan. Karena di tasnya ada hem putih itu. Dia juga butuh kan, beri tidak. Siapa yang memutuskan untuk memberi? Roh Kudus apa kita? Kita, bukan Roh Kudus. Roh Kudus hanya bilang, kasih. Halus sekali lagi suaranya, kasih. Kita bilang, saya butuh, lebih keras suara kita ya, beri. Enggak, saya juga butuh, suara kita lebih keras. Maka ketika suara kita lebih keras, kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau.
Dan dia memutuskan untuk memberikan ham itu kepada penjual es degan itu. Dia bilang, "Mas, saya rasa kamu lebih butuh ini. Ini baru, saya baru dibeli orang, dan Tuhanku meminta untuk memberikannya kepadamu. Saya juga punya celana panjang hitam tetapi bekas, kalau kamu mau besok saya bawain." Apa reaksi dari penjual es degan itu? "Kowe mesti wong Kristen." Bapak Ibu, dia bisa lihat bahwa dia ada Yesus dalam orang itu. "Mas, saya akan tutup 2 minggu, setelah saya pulang kamu balik ke sini ya, tolong kenalkan saya dengan Tuhan yang engkau sembah." Bapak Ibu, ketika orang melihat Kristus di dalam hidup kita, orang pengen kenal seperti apa Yesus itu. Dan dia berhasil membawa Yesus, menghadirkan Yesus melalui sebuah ham. Kalau dia pelit kira-kira bagaimana? Dia tidak berkelebihan loh. Saya nggak cerita kalau dia berkelebihan. Dia juga membutuhkan, tapi dia pikir orang itu lebih butuh. Jadi menyatakan Yesus di dalam hidup, ya. Kehidupan yang dipenuhi Yesus adalah kehidupan yang menyatakan kematian Tuhan Yesus. Yakni kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang rela berkorban, kehidupan yang menaklukkan kedagingan, dia menaklukkan kedagingannya, ya. Dan menyerahkan seluruh hak kita menjadi milik Kristus. Orang-orang yang di sekitar kita sehingga orang-orang di sekitar kita akan mengetahui bahwa karya Yesus di kayu salib itu terpampang di dalam kehidupan kita. Lalu setelah itu kita lakukan, sebarkan keharuman. 2 Korintus 2 ayat 12. "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dalam perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita sudah mengalami kemenangan dari maut. Maka setelah itu sudah selayaknya dan sepantasnya kita menyatakan kemenangan itu lewat gaya hidup kita yang sesuai dengan standar kebenaran Kristus dimanapun kita berada. Dan contoh yang paling real adalah Paus Fransiskus, seorang kepala negara yang sangat rendah hati. Mau naik mobil biasa, kalau kita kan mintanya naik private jet gitu kan. Nah, kepala negara ya, kepala gereja gitu. Dia tidak, naik pesawat komersil. Saudara-saudariku yang terkasih, dan itu menjadi contoh. Ya. Mau naik pesawat komersil, mau naik pesawat jet, sampainya sama enggak? Kenyamanannya memang yang berbeda ya. Jadi sejatinya menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita itu sering situasional. Pada waktu kita di gereja, ada dalam misa kudus, kita berusaha untuk menghayati kehadiran Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa menghayati kehadiran Tuhan, kita nggak bisa memberikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya value, kita nggak mungkin tawarin value itu kepada orang lain, betul nggak? Kalau di tangan saya nggak ada air mineral, saya nggak mungkin bisa nawarin Bapak Ibu air mineral. Maka kenapa saya bilang sama mahasiswa saya harus punya value. Ketika saya bilang mahasiswa nggak boleh terlambat, saya juga nggak boleh terlambat. Kalau saya mau menghadirkan Yesus di dalam hidup saya, maka saya pertama kali harus bisa mengalami Yesus di dalam kehidupan ini. Tanpa itu nggak bisa. Ya. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa hal yang membuat kita kurang dapat menghadirkan Yesus dalam keseharian kita. Yang pertama, kurang takut akan Allah. Kita nggak takut sama Tuhan, apalagi kita tidak kelihatan gitu ya. Saya nggak mau korupsi, walaupun korupsi waktu. 2, kita tidak atau kurang memiliki keteguhan dalam menghadapi berbagai pergumulan. Waktu kita ada di dalam penderitaan, kita mengeluh, kita bilang Tuhan mengapa begini, mengapa begitu, why me? Tuhan bilang enggak apa-apa. Bukan why me, tapi engkau harus kuat, engkau harus menjadi saksiku. Yang ketiga, kita kurang menikmati sukacita. Ketika saya ada di dalam penderitaan, saya cuma minta 3 hal dari Tuhan. Berikan saya kekuatan Tuhan, berikan saya keikhlasan, dan berikan saya sukacita agar hidupku boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena kalau kita menderita, kita kuat, kita ikhlas, tapi kita tidak sukacita, tidak ada bedanya dengan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, yang paling parah adalah yang keempat, kita tidak membiasakan diri berdialog dengan Tuhan sepanjang waktu.
Saya mau tanya Bapak Ibu kalau di mobil ngapain waktu sendirian? Berdoa atau mendengarkan radio atau ngapain? Menghadirkan Tuhan, membiasakan berdialog dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sebab doa itu bukan hanya pada waktu kita melipat tangan dan berlutut. Doa adalah sebuah percakapan yang tiada henti dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita terbiasa dalam suasana kerajaan surga. Tidak mungkin orang yang tidak terbiasa dengan suasana kerajaan surga akan dapat menghadirkan Yesus di dalam kehidupan dia. Kalau kita bingung mau doa apa, ya doa Bapa kami aja. Ada doa Bapa kami sebanyak usia. Itu saya lakukan setiap hari ya. Jadi usia saya hari ini 61 tahun. Jadi saya berdoa setiap hari, setiap pagi ya. 61 kali Bapa kami. Ya, dibuka dengan aku percaya, lalu 61 kali Bapa kami, lalu ditutup dengan kemuliaan. Gampang kan? Itu saya dapat ketika saya ada di Gunung Muhraka, Israel. Waktu saya masuk ke toko, saya bilang ini apa nih, rosario kok kayak tasbih ya. Apa ini Padre? Itu rosario Yesus adalah jumlahnya 33, itu doa Bapa kami 33, oke. Lalu saya jalan, terus Tuhan bilang begini di hati saya, kamu juga bisa melakukan doa itu. Maksudnya Tuhan, doalah sebanyak usiamu. Tahun lalu saya doa sampai 60, lalu ketika Agustus saya berulang tahun 61, bertambah 1 ya. Ada rosarionya bisa buat sendiri. Kalau tidak punya rosario bisa itu loh yang buat hitung-hitung apa namanya? Hitung-hitung orang gitu ya. Nah, karena kalau di mobil saya pakai rosario bisa, kalau saya nyetir sendiri bisa apa namanya? Berbahaya ya karena dia panjang. Jadi saya taruh di tangan saya, lalu saya gini, satu, Bapa kami ada di surga. Begitu sambil jalan, Tuhan itu orang balap-balap, Tuhan dan seterusnya sambil berbicara dengan Tuhan, sambil berdoa. Dan Tuhan selalu berikan hikmat marifat. Ketika saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan dalam hidup saya? Jawabannya apa? Bersihkan dirimu. Bersihkan jiwamu. Nah, membersihkan jiwa. Caranya apa membersihkan jiwa? Jiwa kita itu banyak totol-totolnya. Ya, totol-totol tahu ya, apa ya? Ya totol-totol ya, totol-totol hitam gitu. Ketika hati kita terluka, tol 1. Sedih tidak, terluka tol 1. Jengkel tol 2. Tidak bisa mengampuni tol 3. Punya akar pahitan tol 4. Bagaimana caranya kita melepaskan semua itu? Kecuali kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Karena orang yang tidak memiliki atmosfer kerajaan Allah, jiwanya tidak diwarnai oleh kekudusan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Ketika jiwa kita tidak diwarnai oleh kehadiran Tuhan, kita nggak mungkin bisa menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Betul nggak? Jadi apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama, ya banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Bingung gimana caranya? Berdoa tidak harus di dalam kamar Bapak Ibu, tidak harus diam. Boleh sambil naik mobil berdoa, sambil jalan berdoa, sambil olahraga berdoa, boleh. Sampai bilang tidak boleh. Daripada saya bengong-bengong, lebih baik doa Bapa kami kan. Daripada bengong-bengong, lebih baik doa Salam Maria. 15 Agustus yang lalu, itu ada devosi kepada Bunda Maria dengan 1000 doa Salam Maria di dalam satu hari. Hanya tanggal 15 Agustus. Tahun lalu, saya sharing sedikit, masih ada waktunya 3 menit. Tahun lalu, teman saya bilang begini, ketika saya menjelaskan pada mereka untuk berdoa 500 kali, banyak banget doanya ya, doa darah Yesus yang maha mulia dan berharga, selamatkanlah kami dan seluruh dunia, hanya itu kata-katanya, tapi 500 kali dalam satu hari. Dia bilang, oh ada juga Ibu Yovita di Larantuka itu, orang-orang berdoa 1000 kali Salam Maria, ketika tanggal 15 Agustus, yaitu pada saat Bunda Maria diangkat ke surga. Tapi kan sudah lewat, oh sudah lewat. Saya bilang tahun depan, beneran. Yang lalu tanggal 14 Agustus dia sudah WA saya, Bu Yovita besok waktunya doa 1000 Salam Maria. Teng. Saya nggak yakin saya bisa lakukan ya. Terus saya bilang begini sama Tuhan, ini berarti Tuhan, orang itu tidak biasa, tidak pernah WA saya. Saya kenal dia tapi saya jarang berjumpa dengan dia, tapi dia pergi WA saya. Berarti Tuhan mau saya doa itu besok 1000 Salam Maria. Sedangkan besok itu waktu aktif. Hari Kamis itu kalau saya nggak salah ingat ya, atau hari apa saya lupa, 15 Agustus. Baiklah, tapi caranya gimana ya? Masa Salam Maria. Lalu saya cari di internet, bagaimana caranya? Cari, dapat.
ada 4 misteri, 1 misteri 5 peristiwa. 1 peristiwa 50 salam Maria. Berarti 1 peristiwa ya. Jadi 1 misteri itu misteri gembira. Lalu ada 5 kan? 5 peristiwa. Nah 5 peristiwa ini 1 peristiwa 50, berarti 1 misteri 250. 4 misteri 1000. Oke, baik. Lakukan. Terus saya tulis, karena dalam bahasa Inggris, terjemahkan cepet-cepetan, pakai Google gitu kan, nggak nututi kalau karena itu sudah malam dan mereka harus tahu besok pagi ngapain. Saya ngajak teman-teman saya gitu. Sudah, Tuhan bilang gini, buat grup. Aduh, besok sibuk suruh buat grup lagi. Buat grup siapa yang mau ikut? Artinya kalau mereka sudah sampai 250, dia tulis 250, kan kita butuh motivasi. Kita butuh support dari orang lain untuk bisa berdoa. Saya bilang, baiklah Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan minta kita bilang, baiklah Tuhan. Dan saya lakukan dan alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Selesai 1000 kali salam Maria pada hari itu. Bapak Ibu yang terkasih, minta apa-apa? Enggak. Hanya mau berdoa saja seperti itu. Agar memiliki atmosfer surga, agar mampu agar mampu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika saya bilang sama orang, ayo yuk doa 1000 salam Maria, kamu lakukan enggak? Ya saya lakuin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tentunya mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Nomor 1, dekatkan diri kita dengan Tuhan, agar atmosfer surga ada di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain bisa melihat ada Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita heningkan hati. Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu tetap berbicara dalam setiap hati kami. Tuhan, kami rindu untuk menghadirkan Engkau dari dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu untuk menjadi representatif kerajaan sorga di dalam hidup kami. Pakai setiap kami tanpa terkecuali dimanapun Engkau taruh kami Tuhan. Berikan kami rahmat yang kami butuhkan, agar kami mampu memiliki kedekatan dengan Engkau, agar kami mampu menyangkali diri kami untuk boleh memberikan yang terbaik di dalam hidup kami kepadamu, untuk kami mau mempersembahkan waktu-waktu kami yang terbaik kepada Engkau dari dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya berkat dan rahmat-Mu turun, memberkati dan melindungi setiap umat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir di dalam komunitas PDKK Immanuel ini. Engkau menyinari setiap anak-anak-Mu yang hadir dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir dan memberikan damai sejahtera-Mu. Engkau menjadikan setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang berkemenangan. Bahkan anak keturunan kami ya Bapa akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Dan kami pun akan memuji, memuliakan, menyembah, mengasihi, dan melayani Engkau dari dalam sepanjang kehidupan kami sampai Engkau panggil kami pulang kembali. Terima kasih banyak Tuhan, berkat-Mu turun atas semua orang yang hadir pada malam hari ini, atas setiap pengurus PDKK Immanuel, atas setiap siapapun yang ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Berkat dari sorga turun mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yovita, sungguh luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk setiap kita, dan marilah pada saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, kami dibaharui selalu. Jadikan kami alat Tuhan di dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu.
sempurnakan selalu. Sempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, Yang selalu disempurnakan. sempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mohon kesabarannya sebentar untuk beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur pada Tuhan kita boleh kembali bersekutu bersama. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersekutu malam hari ini. Bagi umat yang baru bergabung atau pertama kali datang di PD ini, silakan berdiri supaya umat lain dan tim bisa memberi salam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yovita Baskoro yang telah datang ke PD kami untuk melayani kita semua malam ini. Semoga kasih dan rahmat Tuhan selalu menyertai pelayanan Ibu dan keluarganya. Info PD tanggal 26 September 2024 dengan pembicara Bapak Beni Lolong dengan tema Beri Allah Kesempatan. Apakah kita pernah meragukan karya Allah dalam hidup kita? Apakah kita sering memaksakan keinginan kita kepadanya? Sadarkah jika kita kadang menghalangi kesempatan Allah untuk berkarya sebebas-bebasnya dalam hidup kita? Mari kita saksikan VT dan iklannya. Selanjutnya info KUR bagi umat yang rindu untuk melayani Tuhan dalam bergabung dalam pelayanan paduan suara. KUR dari PDPKK Immanuel bisa menghubungi Yeni dan Melia. Telepon ada tertera di layar. Selanjutnya info pelayanan doa. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai permohonan doa dapat menghubungi, ada di layar, Ibu Veronica, Ibu Kris dan Bambang. Selanjutnya info pelayanan konseling, ada putra-putri yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Ibu Yanti, Pak Richard dan Ibu Kris. Selanjutnya Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan untuk info seputar Immanuel dengan follow dan subscribe akun sosial media PDPKK Immanuel seperti yang tertera di layar. Sekian pengumuman dari kami, kita bertemu kembali pada hari Kamis tanggal 26 September. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan bantuan doa ataupun ingin konseling dengan tim PD Immanuel bisa menghubungi Ibu Linda setelah PD usai dan akan langsung dilayani. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami sudah bisa bersekutu kembali, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Kami percaya berkat firman-Mu malam hari ini, kami akan diubahkan dan rahmat-Mu akan selalu menopang kami untuk berubah semakin serupa dengan diri-Mu. Terima kasih Yesus. Bantu kami Tuhan untuk selalu menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga kami, dalam pelayanan pekerjaan kami, dalam komunitas kami, dalam setiap saat ketika kami menghadapi tantangan apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong, Tuhan selalu siap untuk menopang kami. Terima kasih Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami pulang dalam perlindungan-Mu, dan minggu depan kami boleh diperkenankan kembali bersekutu malam di hari Kamis, bersekutu dan bersukacita bersama-Mu lagi di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Yovita yang sudah luar biasa Tuhan kirimkan untuk setiap kami membawakan firman-Mu. Tuhan, kami boleh melihat Engkau hadir dalam diri Ibu Yovita, dan kami sungguh diberkati dengan teladannya. Biarlah teladan itu Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, berkatilah Ibu Yovita secara luar biasa, kehidupan keluarganya, anak cucunya. Tuhan berkati, dan Tuhan limpahkan perlindungan, kesehatan, apapun itu Tuhan. Biarlah dia menjadi hamba-Mu yang tetap setia sampai akhir hidupnya. Terima kasih Yesus. Kami aturkan segala doa ini hanya di dalam satu nama yang maha tinggi, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan.